Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bapak Erik Manda Gunawan dalam pembelajaran PKN kelas 7. Ya, kali ini PKN kelas 7 sudah memasuki bab kedua. Ya, bab kedua mengenai norma dan keadilan. Baik, kita bicara mengenai norma. Apa sih yang dimaksud dengan norma tersebut? Ya, menurut seorang ahli filsafat dari Yunani, ya dalam bukunya Politik, yang bernama Aristoteles, ya menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau manusia adalah makhluk sosial. Ya, arti kata dari makhluk sosial itu adalah manusia tidak bisa hidup sendiri. Artinya manusia memerlukan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Beda dengan arti dari individu. Kalau individu adalah arti makhluk sendiri, tetapi kalau sosial adalah uh, kehidupannya harus bergantungan dengan manusia lain. Oke, sebagai makhluk individu, menurut Bruce Coupon, ya, manusia memiliki 3 kepentingan. Kepentingannya adalah yang pertama, kepentingannya itu adalah kepentingan umum, ya. Yang kedua, kepentingan masyarakat, dan yang ketiga, kepentingan pribadi. Oke. Contoh dari kepentingan umum, ya, contohnya adalah kepentingan umum adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk melindungi kepribadian dan substansinya. Ya, contohnya negara melindungi diri dari serangan negara lain. Itulah contoh dari kepentingan umum, ya, oke. Kalau untuk kepentingan masyarakat, ya, contohnya kepentingan dari keselamatan, ya, terus dari contohnya adalah kepentingan hukum, ada kepentingan keamanan dan kepentingan ketertiban. Nah, itu yang dilindungi oleh kepentingan masyarakat. Sedangkan kalau kepentingan pribadi, ya contohnya adalah perlindungan terhadap fisik, ya, kehendak dan kebebasan dalam berpendapat. Nah, itulah ada 3 kepentingan dalam masyarakat. Dapat dibayangkan jika kehidupan tanpa norma pasti akan ada kekacauan, kesemena-menangan, makanya kehidupan itu perlu adanya norma. Contoh jika kita hidup tanpa norma, nih misalkan kita hidup ada di persimpangan jalan, kita ada di jalan A, ya, kita tujuannya mau ke jalan B, C, atau ke jalan D, terus ada lagi orang yang di jalan D, tujuannya sama mau ke B, ke C, atau ke A, atau ada orang lagi dari jalan C, ya, atau dari jalan B, yang tentunya mereka semua memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi memerlukan jalan yang sama. Nah, apa yang akan terjadi jika kepentingan itu ditentukan semuanya? Maka di tengah-tengah sini akan ada kemacetan, chaos, ya, ada kecelakaan di sini. Makanya di tengah-tengah sini di persimpangan jalan diperlukan adanya norma. Ya, salah satu norma yang ada di jalan atau hukum yang ada di jalan itu adalah berbentuk traffic light, ya, atau lampu lalu lintas. Nah, di sini lampu lalu lintas berfungsi untuk menjaga kestabilan jalanan. Artinya yang didahulukan jalan mana dulu untuk segera jalan, baru yang lain berhenti untuk menunggu giliran berikutnya. Nah, disitulah jadi kepentingan manusia itu bisa diatur dengan adanya hukum di sana. Ya, jadi tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi yang saling mendahului. Ya, norma selain traffic light atau lampu merah, ya, di jalan juga ada eh, kepolisian atau petugas lalu lintas yang menjaga eh, norma di tengah-tengah persimpangan tersebut supaya tidak jadi kemacetan, ya. Jadi atau adanya rambu-rambu lalu lintas, ya, yang terpapang di setiap jalan itu sama juga. Rambu-rambu ini fungsinya juga sebagai norma untuk menjaga keamanan atau ketertiban yang ada di persimpangan. Baik, sekarang kita bicara mengenai fungsi norma, ya. Fungsi norma itu mengatur perilaku bermasyarakat, ya, menjaga ketertiban dan keadilan, juga menciptakan kehidupan yang damai. Itu adalah salah satu fungsi dari norma. Ya, kenapa norma harus ada dalam kehidupan kita? Nah, itulah salah satunya, ya. Sekarang norma yang ada di sekitar kita, apa aja contohnya? Misalkan kita kehidupannya ada di sekolah, ya, sekolah itu normanya apa sih yang ada di sekolah? Salah satunya adalah tata tertib sekolah. Nah, bagaimana tata tertib sekolah jika tidak diatur dalam kehidupan kita di sekolah? Pastinya dalam belajar mengajar nanti tidak ada ketertiban di sana, ya.
tidak ada ketertiban dari jam masuk, jam pulang, apalagi mengenai seragam. Nah, seragam ada yang hari Senin menggunakan putih biru, ada yang menggunakan baju pramuka, ada yang atasnya putih bawahnya pramuka gitu kan, atau ada yang anak baju SD tapi dipakai di SMP. Nah, itu jika kita tidak tertib di sekolah, ataupun jika kalian bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua, mungkin tidak akan ada lagi yang namanya eh, assalamualaikum, so, selamat pagi, atau cium tangan guru. Itu tidak ada jika norma di sekolah itu tidak diterapkan, ya, atau hukum yang ada di sekolah tidak diterapkan. Bentuknya adalah tata tertib sekolah jika di sekolah. Jika di masyarakat itu ada lagi norma-norma lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, norma bisa digolongkan menjadi 4 bagian, ya, 4 bagian. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga itu adalah norma agama, yang keempat norma hukum, ya. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran mengenai bab 2, ya, cukup sampai di fungsi, terus arti dari norma dan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya mengenai macam-macamnya dari norma-norma yang ada di kehidupan sehari-hari, yang akan disampaikan di pembelajaran berikutnya, ya. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ya, dan terima kasih.